Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya pengen ngomongin tentang practical life memasak bersama Zack. Nah, kalau misalnya saya rada-rada bouncing itu karena saya lagi duduk di bird bowl good momies. Jadi ya karena lagi hamil gede gini lebih nyaman aja sih duduk di bird bowl daripada di kursi, nggak apa-apa ya. Kalau dalam Montessori sendiri good momies ada yang namanya practical life, di mana di ruang kelas Montessori itu disediakan tray-tray yang mendukung kegiatan sehari-hari seperti latihan menyendok, latihan memarut, latihan apalagi ya, menggunting segala macam, pokoknya hal-hal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Tapi kalau settingannya di rumah kita nggak harus kayak gitu, kita nggak harus nyediain tray-tray. Misalnya ini station menuang, ini station menyendok gitu, nggak harus kayak gitu. Kita bisa langsung praktik kehidupan sehari-hari aja. Nah, salah satunya juga memasak good momies. Kalau menurut saya sih ya, ini pendapat pribadi saya aja, semua orang itu harus bisa masak terlepas gendernya. Mungkin zaman dulu atau mungkin ada beberapa belief system yang menyatakan kalau masak itu ya tugasnya perempuan gitu. Ya kalau percayanya gitu ya nggak masalah juga sih. Tapi kalau buat saya, semua orang kan makan ya. Jadi semua orang paling nggak harus bisa memasak untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Jadi walaupun Zack itu anak laki-laki, saya juga pengen dia bisa masak. Jadi saya mau sharing aja nih apa yang saya lakukan, langkah-langkah yang saya lakukan untuk memperkenalkan kegiatan memasak kepada Zack yang sekarang usianya masih 3,5 tahun good momies. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih ruginya, nggak enaknya gimana kalau kita ngajak anak ke dapur. Yang pertama tentu saja bisa berbahaya. Iya kan, dapur kan tempatnya pisau, tempatnya kompor, banyak benda tajam dan panas gitu kan. Yang kedua, kerjaan tuh jadi lama. Ya gimana ya, namanya juga bocah gitu. Kadang kita suruh melakukan tugas sederhana aja, simple gitu, lama tuh dikerjainnya. Ntar nanya-nanya dulu, ntar kayak cerita dulu, macem-macem gitulah. Pokoknya fokusnya tuh kan belum bagus gitu ya. Jadi kerjaan tuh bisa lama selesainya. Yang ketiga adalah jadi berantakan. Ya karena mereka juga masih kecil, motoriknya belum baik, bisa jadi kulit ngupasnya kemana-mana tuh kulit. Atau lagi motongannya miring-miring, ya gitulah. Pasti jadi lebih berantakan. Jadi good momies, kalau misalnya good momies merasa tidak bisa menerima kerugiannya tadi, menerima sisi negatif dari mengajak anak ke dapur, jangan dulu lakukan good momies. Misalnya good momies parno banget, takut banget dia kena pisau atau dia kena panas. Kalau masih setakut itu jangan, karena nanti pasti jadinya dilarang-larang kan. Terus ngapain gitu kalau dia serba dilarang juga kan. Terus kalau misalnya good momies tuh ngerasa masak itu adalah waktu tenang gitu, waktu yang nggak pengen diganggu, dapur itu adalah wilayah kekuasaan yang nggak boleh dilanggar orang lain, itu kan bisa juga ya kayak gitu. Jadi kita nggak pengen kalau ada anak kita pasti gangguin banget deh, males deh. Nah terus jadi kita bisa tertrigger emosinya gara-gara digangguin pas masak, ya berarti jangan dulu ajak anak ke dapur. Soalnya kalau kita jadi marah-marah, ya lagi-lagi anak usia dini gitu ya, pelajaran itu harus dilakukan di dalam situasi aman. Maksudnya adalah dia merasa aman. Kalau dia dimarah-marahin, dia kan nggak akan ngerasa aman. Nah itu nanti nggak ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi sia-sia. Jadi sampai kita ngerasa, oke, kayaknya gue bisa tenang, bisa mendampingi dia dengan baik. Kayaknya nggak apa-apa deh dia masak bareng gitu kan. Nah kalau udah nyampe titik itu, baru lanjutkan good momies. Lagian kalau misalnya masih sekecil Zack, ya belum perlu banget kan skill masak itu, sebenarnya masih bisa dikembangkan later on gitu. Pada saat dia mungkin 8 atau 9 tahun baru mulai masuk dapur juga kan nggak apa-apa juga ya. Nah, kenapa saya memilih untuk dari kecil udah saya ajak? Karena ada keuntungannya good momies. Ya, kita bahas ya keuntungannya ya. Nomor 1 adalah memperluas pengetahuan tentang makanan. Kalau anak ke dapur itu kan dia jadi tanya-tanya, toh ini apa mami, ini apa, itu apa, oh ini namanya terong, nah lihat deh kulitnya warna ungu, oh ini namanya jahe, nak endus deh wanginya kayak gitu, itu wangi jahe namanya, oh yang ini lengkuas wanginya beda lagi walaupun agak-agak mirip bentuknya gitu kan.
Terus si Zack itu udah tahu kalau bawang merah itu pedih ya Mami, tapi kalau bawang putih nggak pedih pas dipotong gitu. Ya itu pengetahuan dasar yang sebenarnya nggak akan diajarin di sekolah kan, tapi pengetahuan umum yang kayaknya penting gitu. Lalu keuntungan yang kedua masih ada hubungannya dengan mengetahui tentang berbagai jenis bahan makanan, yaitu mencegah picky eating. Anak-anak yang picky eater atau yang pilih-pilih makanan tuh biasanya tidak akrab dengan berbagai jenis makanan. Sehingga begitu ada makanan baru dia nggak mau, dia emoh karena dia nggak kenal itu apa gitu kan. Pasti kita juga lah kalau misalnya kita dikasih makanan asing, kita juga nyolek-nyolek dulu, ngendus dulu, lihat-lihat dulu aman gak nih, cicipin dikit gitu kan. Ada prosesnya sebelum kita beneran suka suatu makanan. Nah, mengajak anak ke dapur tadi untuk mengenal berbagai jenis bahan makanan tadi itu bisa mengurangi picky eating, karena nanti pada saat tersaji di piring itu nggak asing lagi, oh ini bayam yang tadi aku bantuin petikin. Jadi mereka sentuh, mereka tanya-tanya, itu termasuk exposure untuk mengurangi kejadian picky eating, good momies. Lalu yang ketiga adalah untuk menaikkan kepercayaan diri dan kebanggaan diri mereka. Jadi namanya rumah tangga itu kan kita sekeluarga bekerja bersama-sama untuk mencapai sesuatu ya, mencapai rumah yang nyaman, ada tugas masing-masing. Nah, anak juga perlu ditugasi gitu, karena mereka bagian dari keluarga kita kan. Kalau saat Zack ikut masak ke dapur, dia akan merasa, oh iya, ini saya juga bertugas, saya juga adalah bagian dari keluarga ini yang punya fungsi juga gitu. Keuntungan yang keempat adalah belajar IPA. Iya, jadi di dapur itu penuh dengan kesempatan kita belajar IPA. Misalnya nih, kalau misalnya lagi mau bikin pancake ya, ayo kita timbang bahan-bahannya. Ini gulanya 100 gram, tepungnya 200 gram. Dia akan lihat, oh 200 gram tuh lebih banyak daripada 100 gram ya. Itu kan pengukuran pelajaran fisika kan. Terus misalnya yang sederhana lah untuk seumuran Zack. Zack, Mami butuh 3 bawang merah. Diambilin 1, 2, 3. Matematika, perhitungan sederhana, ya enggak? Pokoknya banyak pelajaran-pelajaran bisa kita selipkan saat kita di dapur bersama anak kita. Yang kelima, bonusnya nih adalah lebih menghargai orang tuanya. Ya tentu saja mereka lebih menghargai kita karena mereka tahu masak itu sulit. Mulai dari ngupas-ngupas bahan, nyiapin bahan, sampai nyuci piring. Prosesnya panjang kan untuk makanan itu nyampe ke piring mereka. Kalau mereka nggak pernah ngerasain itu sama sekali, ajaib aja itu piring muncul. Ya mereka ngiranya ya Mami pesulap gitu. Mami hebat, nggak tahu hebatnya gitu maksudnya. Pokoknya ada aja buat dia di piring. Tapi kalau misalnya dia tahu prosesnya, dia akan lebih menghargai kita. Oh ternyata capek, Mami capek, harus bantu Mami gitu. Atau at least kalau pun dia nggak bantuin, dia merasa bersyukur lah ya udah dimasakin kita. Gitu harapannya. Dan semoga itu nyangkut semua ke Zack ya, ke anak-anak kita yang kita ajakin masak bareng. Nah, banyak kan good momies benefitnya. Jadi saya rela-rela aja nih kalau masak itu lelet, kalau masak itu berantakan, ada dia di dapur. Rela-rela aja karena saya udah paham kalau benefitnya juga banyak. Tapi yang nggak selalu dia ikut ke dapur. Kadang-kadang saya pengen juga cepet kelar biar cepet selonjoran. Ya udah saya kasih screen time jatah dia aja. Habis itu saya masak, kelar semua, enak istirahat gitu. Ya sering juga. Nah, gimana step-stepnya memperkenalkan kegiatan memasak ke dia? Yang pertama adalah saya belikan mainan masak-masakan dulu. Ini kejadiannya dulu, maksudnya setahun lalu lah ya kira-kira. Dari 2 tahun lalu malah, dari dia 1,5 tahun itu kita belikan mainan yang plastik yang bisa dipotong-potong itu loh good momies. Nah itu kan merepresentasi dari masak betulannya ya. Jadi mereka belajar dulu, oh ini gerakan memotong tuh seperti ini, kayak gitu. Dia suka banget tuh mainan masak-masakan yang dipotong buah-buahnya itu loh, yang ada velcro-nya. Lalu maju dikit ke usia 2,5 tahun, itu dia mulai main Play-Doh good momies. Play-Doh-nya itu kita potong-potong juga, kita main masak-masakan. Nah ini juga saya pakai cara ini untuk menggunting. Jadi sebelum dia pegang gunting beneran, pakai gunting yang tumpul, gunting-gunting Play-Doh. Yang penting dia tahu dulu cara megang guntingnya. Kita udah lihat, oh dia bisa jegrek-jegrek gitu tanpa kena tangannya, baru saya kasih gunting beneran. Jadi pisau juga gitu, pisau mainan dulu kan, pisau plastik dulu, motong-motong Play-Doh. Ngerti nggak dia cara megangnya? Ngerti nggak dia kalau tangan satunya
susunya itu jangan sampai kena pisaunya gitu. Lalu step kedua adalah ajak dulu main ke dapur tanpa ngapa-ngapain dulu. Jadi kalau di rumah itu nggak ada TV ya, jadi kadang-kadang dia bosen, mainannya udah bosen gitu, dia bosen main, ya udah dia ikut saya ke dapur, terus mulai tanya-tanya, ini apa mami, ini apa, dan saya di situ juga ngejelasin kayak, ini pisau ya, jangan dipegang, ini bagian sini tajam banget, kalau kena sakit, ini kompor ini panas, jangan dipegang apa yang di atas kompor, apalagi kalau kompornya lagi nyala, pokoknya jangan deket-deket daerah sini gitu. Nah itu dia udah dibuat aware dulu bahaya-bahaya apa yang ada di dapur. Lalu step ketiga adalah mengajak dia melakukan kegiatan-kegiatan yang simple-simple dulu. Misalnya mencuci bahan makanan. Nah jadi kalau udah kita siangin nih sayur-sayurannya, suruh dia cuci kayak gitu. Lalu misalnya lagi mengaduk. Kalau mengaduk itu ya misalnya yang simpel-simpel aja, bukan yang ngaduk di atas kompor ya. Misalnya bikin adonan pancake, ya adukin ya campur ya terus begitu betul-betul ya. Yang agak kuat dong. Biasanya dia keberatan gitu kan, adonannya banyak apa gimana. Aduh mami susah. Iya semangat ya. Terus selain mengaduk apalagi yang bisa ya? Mengupas. Zack itu suka mengupas wortel. Jadi saya kalau beli wortel juga saya pilihin yang rada-rada mulus gitu supaya dia gampang ngupasnya. Pakai alat pengupas itu loh. Ya memang sih agak tajam tapi dia ternyata udah bisa megangnya. Saya tetap awasin juga kan kalau misalnya tangannya kira-kira yang bisa kena, ganti dulu posisinya gitu kan. Ya awal-awalnya dia nggak bisa, susah. Tapi sekarang dia udah lancar banget. Jadi kalau ada wortel, Zack sini bantuin mami ngupasin wortel gitu. Bisa juga diajak metik bayam atau metik kangkung. Pokoknya tugas-tugas simple yang nggak berbahaya. Yang penting dia terlibat kan. Nanti pada saat kita sudah jadi nih, udah makan bareng-bareng nih lagi makan, saya laporan tuh biasanya saya lebih-lebihkan ke papinya. Ini Zack lo tadi yang masak. Keren banget ya, dia udah bisa bantuin maminya masak gitu deh. Pokoknya biar dia semangat ya. Dia juga jadi makannya semangat loh Good Mamis. Lalu keempat adalah tugas dia sekarang mulai bantuin potong. Tapi ini Good Mamis, hati-hati banget ya. Ini kalau saya beneran habis dia lulus pakai Play-Doh dulu, terus sekarang masih pakai pisau yang paling nggak tajam, dan yang dipotong juga masih buah-buahan yang lembek kayak misalnya pepaya, buah naga, pisang, itu boleh dia potong. Tapi kalau apel, pir atau sesuatu yang kita butuh tenaga dan agak sulit, itu saya belum kasih. Jadi ya pilih-pilih juga gimana amannya kita kan. Kalau menurut saya belum berani ngasih pisau yang beneran tajam dan dia motong yang kayak terlalu kecil-kecil kayak motong bawang gitu-gitu, belum saya kasih. Jadi ini kita sedang berkegiatan membuat salad buah Good Mamis. Jangan bercanda kalau lagi megang benda tajam. Serius ya? Serius apa? Serius. Masukin lagi. Bukan ke mulut, ke sini. Kok miring? Kemarin mami ajarin gimana? Aduh, jadi miring ini ya. Begini. Udah? Kayak begini aja, udah? Hah? Sudah? Kalau sudah pisaunya taruh. Nah, lalu kegiatan yang baru-baru ini juga saya mulai bolehkan dia adalah bikin mie. Jadi dia kalau masak mie untuk dirinya sendiri kan masih pakai mie yang fortifikasi gitu ya Good Mamis. Saya kasih dengan pengawasan super ketat, masukin mie ke airnya. Tapi airnya juga belum mendidih gitu, belum beruap panas. Saya udah suruh masukin supaya tangannya nggak kepanasan kan. Saya juga perhatiin dan jagain banget supaya nggak kena panas gitu. Ya tapi kan
pelan-pelan ya. Kalau misalnya anak itu udah ngerti bahayanya, udah tahu, itu kan nggak jadi bahaya lagi. Kolam renang itu ya bahaya untuk yang nggak bisa renang, tapi atlet yang udah jago renang ya buat dia nggak bahaya kan gitu. So far itu sih yang saya lakukan bersama Zack. Saya pengen sih berkegiatan kayak bikin roti sama bikin cookies. Dia juga udah nanyain, "Mami bikin cookies yuk." Wah, kita belum ada ovennya nak, nanti ya gitu. Karena dia suka main Play-Doh yang dicetak-cetak pakai cetakan cookies itu loh. Jadi dia pengen bikin cookies beneran. Ya nggak apa-apa lah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dulu kan, nggak usah maksain diri. Gimana Good Momis? Kira-kira Good Momis mau nggak ditemenin si kecil memasak di dapur? Apa masih deg-degan? Apa jangan-jangan udah ya? Coba ceritain di kolom komentar gimana prosesnya ya. Itu aja video kita kali ini. Makasih banyak yang udah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!